Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan soal-soal tes potensi skolastik ya, untuk bagian kuantitatif. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagian yang menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Adik-adik silakan ditonton terus di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan informasi tentang pembahasan soal-soal tes pengetahuan skolastik untuk UTBK 2020. Nah, dengan metode yang terbaru, hanya ujian TPS yang diujiakan, maka adik-adik harus dipersiapkan. Tidak mungkin soalnya mudah seperti yang kalian bayangkan. Intinya, nalar yang paling tinggi memungkinkan dia untuk semakin cepat menjawab soal. Nah, bagaimana dengan kalian yang lain? Nah, persiapkan diri dengan cara mengulang terus, membahas terus jenis-jenis soalnya di channel ini. Terima kasih, kita coba langsung saja membahasnya. Untuk tidak berlama-lama, jangan lupa di subscribe ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soalnya ya. Kita bahas soal yang pertama dulu. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Oke, adik-adik semua bisa dicek di sini. Ini ada gambar ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi di sini ada segitiga ABC, di mana sudut A sama dengan X derajat, sudut B Y derajat, sedangkan sudut C adalah Z derajat. Yang ditanya adalah berapakah nilai X. Jadi yang ditanya itu adalah X. Pernyataannya ada 2, 7AB sama dengan 5BC sama dengan 5CA. Baru yang kedua 6AB sama dengan 5BC sama dengan 4CA. Untuk bentuk soal-soal seperti ini, maka yang perlu kita pahami adalah bahas soal nomor 1, bahas soal nomor 2. Nah, baru hubungkan gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari soal yang pertama ya. Jadi di sini beratkan ada 2 soal. Nah, di sini 7AB katanya sama dengan 5BC sama dengan 5CA. Jadi dari sini ini semuanya sama ya, berarti ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi kalau saya misalkan ya kan, saya misalkan AB itu adalah misalnya M. Jadi dari sini kita peroleh berarti BC-nya jadinya berapa? Berarti 7 bagi 5 ya, 7/5M gitu ya. Untuk menentukan CA berarti sama 7/5M. Oke, nah karena yang ditanya adalah X, maka kita hubungkan, yaitu untuk yang rumus ini kita bisa gunakan mungkin aturan sinus atau aturan cos. Jadi kalau kita gunakan aturan sinus ya, maka kita peroleh nanti atau aturan cos. Jadi kita gunakan dulu aturan cos. Ingat aturan cosinus berarti cosinus X ya kan, sama dengan, berarti kalau kita buat cosinus X berarti AB kuadrat ditambah ya, AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang BC kuadrat dibagi dengan 2 kali AB kali AC gitu ya. Berarti ingat, pengapit kuadrat tambah pengapit kuadrat dikurang depannya yang ditanya kuadrat per 2 kali pengapit kali pengapit. Nah, jadi kita tinggal ganti.
Kita gantikan langsung jadinya apa? AB berarti tadi AB M kuadrat ya. Kemudian di sini AC-nya adalah 7/5 M kuadrat gitu ya. Dikurang 7/5 M kuadrat ya. Oke, kita bagikan dengan 2 kali M dikali 7/5 M. Nah, yang ini habis ya. Berarti tinggal adalah M kuadrat dibagi dengan 14/5 M kuadrat ya. Berarti ini kita coret, maka dapatlah ini 5/14. Oke, jadi kosinus X dapat ya kan, kosinus X dapat berarti X-nya adalah arcus ya, arcus dari kosinus 5/14. Jadi kita peroleh gitulah. Artinya dapat kita temukan. Oke, yang berikutnya kita tentukan lagi dari yang kedua. Dari yang kedua, tadi di sini 6AB ya kan sama dengan 5BC sama dengan 4CA. Jadi kita misalkan juga AB-nya berarti M. Nah, berarti kemudian kalau seperti ini berarti BC-nya itu adalah 6/5 M. Sedangkan CA itu adalah 6/4 M atau 3/2 M. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita peroleh lagi berarti kosinus X sama dengan. Oke, kita cari kosinus X-nya. Oke, kita cari kosinus X-nya, berarti dari sini bisa kita cari, ya kan? Ya, sama saja, berarti kita buat M kuadrat ya, ditambah AC ya, AC 3/2 M kuadrat, ya kan? Dikurang 6/5 M kuadrat, oke? Per 2 kali M kali 3/2 M. Jadi, sama dengan berarti ini bisa kita peroleh jadinya M kuadrat ya, M kuadrat yang ini 9/4. Kita buat di sini M kuadrat ditambah 9/4 M kuadrat dikurang 36/25 M kuadrat per ya kan 3 M kuadrat. Oke, karena duanya habis. Jadi kita lihat di sini otomatis dari sini pun kita peroleh, maka di sini pasti ada jawabannya. Mirip seperti ini juga caranya. Jadi saya tidak akan lanjutkan lagi, sudah bisalah dilanjutkan. Nah, jadi sudah bisa kita peroleh. Berarti dari sini kita peroleh A pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, ya kan? Nah, berarti ini cukup katanya, yang ini enggak cukup gitu ya. Berarti salah. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan 1 saja tidak cukup. Tidak ya. Dua-dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Oke, yang kedua, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pertanyaan 2 saja cukup. Artinya, berarti di sini ini saja boleh, ini saja boleh gitu ya. Nah, kalau di sini pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup, berarti ini enggak cukup 1 dan 2. Nah, ternyata di sini ini bisa gitu ya. Berarti artinya pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut kembali di soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 2. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Apakah 4Y lebih kecil X tambah 4? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Y tambah 2X sama dengan X kurang Y. 2. X kurang Y kuadrat sama dengan X kurang Y. Oke, nah kita cek dari yang pertama dulu ya kan. Untuk Y ditambah 2X sama dengan X kurang Y.
maka kita peroleh di sini jadinya adalah 2Y sama dengan min X. Benar ya? Oke, atau boleh kita buat lagi, boleh kita pindah-pindah X tambah 2Y, X tambah 2Y sama dengan 0 ya. Oke, nah kita coba uji persamaan satu ini ke pernyataan satu ke pertanyaannya ya kan. Dimana 4Y katanya lebih kecil dari X tambah 4. Kita uji bahwasannya ini kan 2 kali 2Y ya, 2 kali 2Y lebih kecil X tambah 4. Nah kita ganti berarti 2 kali min X itu lebih kecil dari X tambah 4. Min 3X lebih kecil dari 4, maka X lebih besar dari min 4 per 3. Nah jadi X lebih besar min 4 per 3 itu kan banyak. Jadi untuk X kurang Y tidak sama dengan 0, maka kita tidak pastikan bahwasannya 4Y itu lebih kecil dari X tambah 4 karena ini ada banyak ya. Jadi satu saja tidak cukup, ya kan? Nah, untuk yang kedua kita uji di sini X dikurang Y pangkat 2 itu sama dengan X kurang Y. Jadi kalau kita coret ini berarti dari sini kita peroleh X kurang Y sama dengan 1 atau X atau Y sama dengan X kurang 1 ya. Nah kita ganti ke sini juga sama. Nah kita gantikan 4Y lebih kecil dari X tambah 4. Berarti 4 dikali X kurang 1 lebih kecil X tambah 4. Nah ini adalah 4X kurang 4 lebih kecil X tambah 4. 4X kurang X berarti 3X lebih kecil 8. Maka X-nya lebih kecil 8 per 3. Nah ini juga gitu. Nah X-nya lebih kecil dari 8 per 3 itu kan banyak. Bisa 7 per 3 gitu. Jadi tidak boleh kita temukan nilai daripada Y-nya. Nah jadi untuk menentukan hubungannya yang jelas dia harus ada nilai X, harus ada nilai Y kan gitu kan. Nah yang pertama tidak kita temukan nilai Y. Yang kedua juga kita tidak temukan nilai Y. Jadi nah bagaimana kalau dua-duanya ini kita gunakan dengan eliminasi ya kan. Kita eliminasi ya yang pertama dan kedua, X tambah 2Y sama dengan 0. Kemudian X dikurang Y sama dengan 1. Jadi ini kita kurangkan. Maka ini 3Y sama dengan min 1. Maka Y-nya min 1 per 3. Kalau Y-nya min 1 per 3 kita langsung gantikan. X tambah 2Y sama dengan 0. Maka X sama dengan bisa kita buat min 2Y ya. Atau bisa kita buat 2 kali min 1 per 3 jadinya 2 per 3. Jadi ketika X dan Y-nya kita peroleh maka pasti kita bisa temukan, kita uji misalnya. Kita gantikan kemari ke sini berarti kita coba 4 kali ya min 1 per 3 itu sama dengan ini 4 dikali Y-nya kan sama dengan X tadi 2 per 3 ditambahkan dengan 4. Jadi jelas min 4 per 3 itu lebih kecil dari ini 12 per 3 ya, berarti 14 per 3. Jadi benar dia, min 4 per 3 lebih kecil dari 4 per 3. Jadi dari sini kita peroleh pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 juga tidak cukup. Berarti dua-duanya harus kita jadikan sebagai pedoman. Maka dari sini kita buat jawabannya 2 pernyataan bersama-sama ya, bersama-sama. Cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal nomor 2 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Berapa median dari himpunan A? Jadi yang ditanya adalah berapa median daripada himpunan A. 1. A mengandung 3 bilangan bulat. 2. Rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Nah, jadi yang ditanya berapa median dari himpunan A. Diketahui pernyataan pertama A itu mengandung 3 bilangan bulat. Yang kedua rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Nah oke, kita coba jawab soal ini.
Oke, nah sekarang kita coba jawab. Nah, di sini tadi bisa kita lihat A mengandung 3 bilangan bulat, 2 rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Nah, jadi untuk yang pertama kita lihat A mengandung 3 bilangan bulat. Misalnya himpunan A misalnya mengandung 3 bilangan bulat A, B, C ya, bilangan bulat. Nah, kemudian yang kedua ya, itu dia. Yang kedua dari sini tidak bisa kita temukan median, kan nggak bisa ya, nggak bisa. Misalnya berapa mediannya gitu, nggak bisa. Dari yang kedua kita uji rata-rata, katanya rata-rata itu adalah 4 dan modus juga 4. Nah dari sini saja tidak bisa kita temukan rata-rata. Nah jadi dari pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 juga tidak cukup. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya ini kita gabungkan? Jadi ada 3 bilangan bulat di mana itu bilangannya adalah A 4 ya kan, B 4, C 4 gitu. Jadi dari sini bisa kita peroleh bahwasannya modusnya bisa kita lihat kan berarti A 4 tadi ya. Ini 4 4 4. Jadi modus itu jelas 4. Modus kan nilai yang paling sering muncul. Rata-ratanya bisa kita tes 4 tambah 4 tambah 4 berarti ini bagi 3 berarti 4. Kemudian dari sini bisa kita lihat untuk median pasti kita temukan 4 kan gitu. Karena dia paling tengah. Oke, nah dari soal ini bisa kita simpulkan bahwasannya pernyataan 1 saja tidak cukup, 2 saja tidak cukup, tapi kalau misalnya mereka bersama-sama maka bisa kita temukan 2 pernyataan bersama-sama ya, cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut di soal nomor 4 ya. Jika PQ sama dengan PR, berapakah luas segitiga PQR? Nah, di sini bisa kita cek segitiga PQR. Nah, ini adalah segitiga sama kaki. Nah, pernyataan pertama, sudut PQR 60 derajat. Nomor 2, QR sama dengan 10. Kita coba dari yang pertama, ya kan? Yang pertama menyatakan bahwasannya untuk segitiga ini, ya kan, di sini Q, di sini R, di sini P ini sama. Nah katanya ini 60 derajat ya. Kalau ini 60 derajat berarti ini otomatis juga 60 derajat, ini juga 60 derajat. Nah tapi tidak dikasih tahu panjang sisi. Jadi dari sini sebenarnya bisa kita tentukan sebelumnya bahwasanya luasnya bisa kita cari dengan setengah alas kali tinggi atau menggunakan rumus setengah dikali sisi kali sinus 60 derajat gitu boleh. Tapi sisinya nggak ada, jadi nggak ada kita temukan gitu. Nah berarti luas juga nggak bisa kita peroleh. Oke, dari nomor 2 kita cek untuk QR-nya katanya 10. Nah, jadi kalau misalnya di sini dibuat 10, ini kan di sini. Nah, di sini Q, di sini R, di sini P. Kalau ini 10, maka tidak bisa kita temukan luas segitiga. Mana bisa kita tentukan kecuali dikasih tahu misalnya di sini. Panjangnya kan, jadi tidak bisa ditemukan. Nah, bagaimana kalau nomor 1 dan nomor 2 ini kita hubungkan ya, kita hubungkan nomor 1 2. Nah, jika misalnya dari sini kita lihat bahwasannya Q di sini R, di sini P, ini siku sama kaki, katanya ini 60 derajat dan ini adalah 10. Maka otomatis dari sini bisa kita tentukan ini kita tarik di sini adalah garis tinggi. Nah ini tinggi gitu. Jadi kita gunakan ini kan bagi 2, berarti ini 5 di sini 5. Jadi kita menggunakan tangen. Tangen 60 depan per samping atau tinggi dibagi dengan 5. Nah berarti tinggi sama dengan tangen 60 kan akar 3. Berarti 5 akar 3.
Jadi luas berarti bisa kita cari setengah alasnya tadi alas kali tinggi ya. Berarti setengah dikali alasnya 10 kali 5 akar 3. Jadi setengah kali 10 5 berarti 25 akar 3. Jadi jawabannya adalah 25 akar 3. Tapi di sini kita peroleh berarti intinya dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 4. Jadi mudah-mudahan dipahami caranya. Jadi ibaratkan kita mengerjakan soal per soal. Nah, kita cek apakah ada hubungannya atau tidak ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya, di soal nomor 5 ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Misalkan X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Z sama dengan 1. 2. X tambah Y sama dengan 5. Nah, oke, kita cek satu persatu. Nah, dari yang pertama, untuk Z sama dengan 1, ya, ketika Z sama dengan 1, maka kita uji kemari X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Nah, berarti Z-nya 1, X tambah 2Y tambah 3 kali 1, ya kan, sama dengan 10. Berarti X tambah 2Y sama dengan 10 kurang 3. Berarti X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, dari sini ya, kita tidak bisa temukan nilai daripada X. Karena ada masih 2 variabel lagi yang belum kita cari. Jadi satu saja tidak cukup. Nah, kita coba yang kedua. Dari yang kedua, X tambah Y katanya sama dengan 5. Nah, kita coba masukkan ke sini. Berarti X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Ini sama dengan X tambah Y tambah 3Z sama dengan 10. Berarti dari sini kita peroleh X tambah Y tadi 5 tambah Y tambah 3Z sama dengan 10. Nah, berarti di sini Y tambah 3Z sama dengan 10 kurang 5 berarti 5. Nah, dari sini juga kita tidak temukan nilai daripada X. Maka untuk pernyataan 2 juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, bagaimana kalau dua-duanya kita hubungkan ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita hubungkan. Nah, tadi Z sama dengan 1, kemudian X tambah Y sama dengan 5. Nah, kita coba X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Berarti X ya kan, X tambah Y, dari sini kita buat tadi X tambah 2Y tambah 3 kali 1 ya. 3 kali 1 berarti 3 sama dengan 10. Berarti X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, kita coba eliminasi antara X tambah 2Y dengan X tambah 5Y ya. Kita coba eliminasi dari sini dengan X tambah Y sama dengan 5. Jadi kita kurangkan. Berarti Y sama dengan 2 ya. Ini habis, ini jadi 2. Kalau Y-nya 2 berarti X-nya bisa kita substitusi. Jadi X-nya dapat 3. Nah, dari sini berarti kita peroleh bahwasannya X-nya 3, Y-nya 2. Nah, dari sinilah kita peroleh X-nya. Jadi intinya kita dapatkan nilai X apabila kedua persamaan ini bisa kita gunakan bersama-sama. Jadi dari sini bisa kita peroleh bahwasannya pernyataan 1 saja tidak cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup, tapi 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, itu dia, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut kembali di soal nomor 6 ya.
Oke, kita lihat di soal nomor 6. Apakah X bilangan genap? Ya, apakah X bilangan genap? Untuk yang pertama, 1, X lebih besar dari 4 lebih kecil 6. 2, X kuadrat adalah bilangan genap. Nah, kita coba cek satu persatu ya. Kita cek satu persatu. Untuk X lebih besar daripada 4, lebih kecil daripada 6, apakah dari sini bisa kita temukan bahwasannya X-nya adalah bilangan genap? Nah, kita uji, ternyata di sini X-nya lebih besar 4, masih ada di sini X-nya yang angka 5 gitu. Jadi 5 dan lagi banyak lagi angka-angka yang lain. Jadi di sini kita tidak temukan bahwasannya X-nya adalah bilangan genap. Jadi tidak pasti, satu saja tidak cukup ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, X kuadrat itu adalah bilangan genap katanya, adalah bilangan genap. Adalah bilangan genap. Nah, kalau kita cek X kuadrat bilangan genap, apakah dia sudah pasti? Oke, jadi X kuadrat adalah bilangan genap. Misalnya kita ambillah contoh, misalnya ya, kita buat misal X kuadrat sama dengan contohnya 16. Berarti dari sini X-nya adalah 4. Kalau kita ambil misalnya X kuadrat adalah 4, maka X-nya adalah 2. Kalau kita ambil X kuadrat sama dengan contoh, kita ambil bilangan genap misalnya adalah berapa ya? Yang bilangan genap misalnya 100 ya kan, berarti X-nya juga 10. Kemudian X-nya, X kuadratnya 64, maka X-nya 8. X kuadratnya adalah misalnya 36, berarti X-nya 6 ya kan. Jadi dari sini kita lihat untuk X-nya adalah X kuadrat adalah bilangan genap, maka X-nya adalah bilangan genap. Jadi dari sini kita peroleh ya, pernyataan 1 saja tidak cukup, 2 cukup. Jadi kita cek di sini pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk salah ya kan. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab dan pernyataan 2 ya, seperti ini salah ya kan. Yang ini salah, 2 pernyataan bersama-sama salah. Pernyataan 1 saja cukup dan untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, salah. Jadi yang tepat itu adalah B. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 7 ya. Oke, ini soal nomor 7 bisa kita lihat. Di sebuah perpustakaan ada 3 jenis buku: matematika, biologi, dan geografi. Jika geografi lebih banyak 150 dibandingkan buku matematika, berapa banyak buku yang ada di perpustakaan? 1. Perbandingan buku matematika dan buku biologi adalah 5:7. Yang kedua, perbandingan buku biologi dan geografi adalah 7:8. Nah, oke, kita lihat di sini, kita uji yang pertama yang diketahui ya kan. Nah, katanya buku matematika dibanding dengan buku biologi adalah 5:7 ya. Jadi ada 3 buku tadi ya. Jika geografi lebih banyak 150 dibanding, berarti kan jika geografi, berarti geografi itu sama dengan 150 ditambah dengan buku matematika ya. Nah, jadi kita lihat untuk yang pertama ya, berarti dari sini berapa banyak buku yang ada di perpustakaan? Apakah ini bisa menentukan ya kan? Nah, geografi sama dengan 150 tambah M. Dari yang pertama kita tidak bisa temukan, kenapa? Karena di sini buku biologi ya kan, di sini M dibanding dengan B sama dengan 5:7, maka B sama dengan 7/5M. Nah, di sini tidak ada variabel B, atau M sama dengan, dari sini berarti
M sama dengan 5/7 daripada B. Karena di sini geografi, jadi tidak bisa kita hubungkan variabelnya. Jadi kita misalnya masukkan contoh G sama dengan 150 tambahkan dengan M 5/7B. Jadi tetap masih ditemukan dua variabel. Jadi dari nomor 1 tidak bisa kita temukan ya. Oke, yang kedua, jadi satu saja tidak cukup. Yang kedua, kita cek ya, kita cek perbandingan buku biologi dibanding dengan geografi sama dengan 7/8. Nah, dari sini kita lihat tadi bahwasanya geografi sama dengan 150 tambah buku matematika. Dari sini kita peroleh bahwasannya biologi sama dengan 7/8 geografi. Ya kan? Sedangkan geografi sama dengan ya 8/7 buku biologi. Ternyata dari sini juga mengalami hal yang sama seperti soal nomor 1, tetap dia memiliki dua variabel. Ini saya ganti jadinya 8/7 biologi sama dengan 150 tambah M. Tetap dia dua variabel ya. Jadi tidak bisa kita temukan berapa banyak buku di perpustakaan. Oke, dari yang pertama dan kedua kita cek ya, kita cek, maka bisa kita gunakan dari sini. Kita lihat ya, berarti tadi matematik ya kan dibanding biologi sama dengan 5/7 dan biologi banding geografi sama dengan dari sini tadi adalah 7/8. Jadi kita buat berarti kita hubungkan menjadi satu variabel di mana geografi tadi 150 ditambahkan dengan M. Oke, sekarang kita jadikan menjadi satu variabel. Jadi dari sini kita peroleh kalau misalnya biologi kita buat biologi aja ya, karena yang sama kan biologi ya, biologi. Nah, matematik tadi 5/7 biologi. Kalau geografi 8/7 dari biologi. 8/7 biologi sama dengan 150 tambah 5/7 biologi ya kan. Jadi dapat kita buat 8 dikurang 5 berarti jadinya 3/7 biologi sama dengan 150. 150 bagi 3 maka biologi sama dengan ini berarti 50 ya. 7 kali 50 berarti 350. Jadi biologi sebanyak 350 ya. Oke, biologi sudah dapat 350, maka geografi bisa kita dapat ya kan, matematika juga demikian. Matematik sama dengan 5/7 kali dengan 350. Berarti ini kemarin kan 50. Berarti 250. Sedangkan geografi 8/7 dari 350 berarti sekitar ini kemarin 50. Berarti 400. Jadi totalnya jelas bisa kita peroleh biologi, geografi, dan matematik. Jadi totalnya semuanya bisa kita cari. Total 350 tambah 250 berarti 600 tambah 400 berarti 1000 buku gitu. Oke, itu dia. Jadi dari sini pasti jawabannya adalah C ya. Oke, demikian untuk soal nomor 7. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 8 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 8. Pada segitiga di bawah ini, bukan di atas ya. Apakah Z lebih besar dari Y lebih besar daripada X? Pernyataan 1 BC-nya 3, kemudian yang kedua AC-nya 2. Nah, kita cek bagaimana jawabannya ya. Oke, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Apa pernyataannya? BC itu sama dengan 3. Jadi kita coba cek ke gambar ini ya kan. Nah, di sini A, di sini B, di sini C, ini B ya. Nah, kemudian di sini Z, di sini X, di sini adalah Y. Nah, oke, sekarang kita lihat
Kalau BC-nya 3, berarti ini 3 ya. Apakah katanya Z lebih besar daripada Y lebih besar daripada X? Nah, dari sini tidak bisa kita ketahui apakah sudut Z lebih besar daripada sudut Y lebih besar daripada sudut X ya. Jadi kita tidak bisa temukan. Oke. Kemudian dari yang kedua ya. Dari yang kedua AC-nya katanya 2. Jadi kalau kita cek AC-nya 2 ya. AC-nya 2 bisa kita lihat di sini. A, B, C, AC-nya 2, maka untuk sudut berlaku Z lebih besar daripada Y lebih besar daripada X juga tidak bisa kita temukan. Artinya syarat kedua ini tidak cukup. Nah, sekarang kita uji lagi. Oke, jadi kita hubungkan kedua-duanya, yang pertama dan yang kedua ya. Nah, jadi kita coba gambarkan ya di sini bahwasannya A, di sini B, di sini C, di sini Y, di sini Z, di sini X. Nah, jadi saya hubungkan di sini 2, kemudian di sini 3. Nah, jadi dari sini kalau 1 dan 2 juga tidak bisa kita temukan mana yang menjadi sudut terbesar. Memang konsepnya adalah ketika misalnya sisi di hadapan sudut ini semakin panjang, maka dia semakin besar sudutnya. Jadi kita cek, memang di sini yang kelemahannya adalah panjang AB. Panjang AB tidak bisa kita tentukan karena sudut pun tidak ada diketahui. Jadi kita hanya menggunakan konsep yang seadanya. Nah, kalau misalnya di sini angkanya 1, maka jelas bisa kita tentukan bahwasannya karena BC lebih besar daripada AC, lebih besar daripada AB, maka Z lebih besar daripada Y, lebih besar daripada X. Tetapi karena ini tidak bisa kita tentukan apakah lebih kecil atau lebih besar. Makanya dari soal nomor 1 dan 2 di sini bisa kita pahami dan kita ketahui selanjutnya bahwasannya jawabannya dari 1 dan 2 juga tidak bisa kita temukan, kita hubungkan juga tidak bisa. Nah, ingat, semakin besar sudutnya semakin panjang sisi hadapannya. Semakin panjang sisinya maka semakin besar sudutnya. Itulah konsep yang digunakan di sini. Jadi di sini tidak bisa ketahui pakai rumus apapun juga tidak bisa, kecuali tadi ada sudut di sini 1, maka bisa kita tentukan panjang sisi. Nah, bisa misalnya menggunakan aturan cos atau aturan sinus ya. Tapi ini tidak ada ya. Jadi demikian untuk penjelasan di soal ini. Inilah kuncinya. Kalau ini tadi angka 1, maka bisa benar. Nah, tapi kalau ini angka 2 atau angka 5 kita nggak tahu gitu kan. Jadi yang lebih tepat adalah ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah Oke, itu dia untuk soal nomor 8. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 9 ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 9. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik P pada bidang XY. Apakah P berada terletak di kuadran kedua? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1, 2x tambah y lebih kecil 6, yang kedua x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini dikatakan di soal ini, misalkan x, y menyatakan koordinat suatu titik P pada bidang x, y, xy, apabila P berada terletak di kuadran 2. Apakah P berada terletak di kuadran 2? Jadi dia nanya, kalau kita lihat di sini kuadrannya kan ada 4 kuadran itu. Jadi untuk yang pertama ini apakah bisa kita tentukan, itu yang dia tanya ya. Oke, sekarang kita coba jawab. Oke, jadi kita tes satu persatu dulu ya. Oke. Nah, 2x ya kan ditambah y itu lebih kecil dari 6.
Nah, dari yang pertama ketika 2x tambah y lebih kecil 6 yang dikasih tahu, karena kita harus menentukan nilai x dan y, ya kan, berapa, dan kemudian harus kita tentukan apakah dia berada di kuadran pertama atau kedua atau ketiga atau keempat. Nah, permintaannya dia di kuadran 2. Maka di kuadran 2 berarti x-nya harus negatif dan y-nya harus bernilai positif. Kan gitu kan? Nah, dari sini kita tidak bisa temukan berapa x, berapa y gitu ya. Jadi satu saja tidak cukup. Baru yang kedua, kita lihat katanya x tambah 4 sama dengan 0. Nah, oke, sekarang dari sini kita peroleh x-nya adalah min 4. Nah, boleh, benar kan? Syaratnya kalau di kuadran kedua, ya kan, maka nilai x-nya harus negatif, y-nya harus positif. Nah, x-nya yang kita peroleh, nah y-nya kan nggak ada, jadi 2 tidak bisa juga gitu. Nah, 2 tidak bisa juga. Sekarang kita coba gabungkan yang pertama dan yang kedua. Nah, di yang pertama tadi x-nya 2x ditambah y kan lebih kecil dari 6. Oke, di kedua x-nya kita peroleh negatif 4. Nah, kita coba gantikan, berarti 2 kali min 4 ditambah y lebih kecil dari 6. Min 8 ditambah y lebih kecil dari 6, y lebih kecil 14. Nah, oke, kalau x-nya negatif 4 sedangkan y-nya lebih kecil 14, kan y lebih kecil 14 itu kan bisa banyak. Masih bisa 13. Nah, 13 itu benar di sini. Positif, ya kan, positif. Nah, kalau misalnya lebih kecil min 1, ya lebih kecil dari 14 kan bisa juga y-nya min 1 atau min 2. Sudah berlawanan dengan harapan kita bahwasannya x-nya negatif, y-nya adalah positif. Jadi salah ya, untuk 1 dan 2 juga salah. Maka dari sini kita bisa peroleh pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 9. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 10 ya. Oke, soal terakhir untuk video ini. Kita lanjut ya. Nah, kita lihat soal nomor 10. Pada segitiga siku-siku ABC dengan AC sama dengan 2AD, berapakah panjang dari DE? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. DE tambah BC sama dengan 12, yang kedua AB-nya 12. Oke, sekarang kita coba jawab ya. Oke, sekarang kita langsung jawab ya. Nah, di sini kita cek bahwa di sini menggunakan kesebangunan ya. Nah, ini materi kelas 3 SMP, kita perhatikan bahwasannya segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Jadi ingat bahwasannya segitiga ya kan ADE sebangun dengan segitiga ABC. Maka kita peroleh dari sini sebenarnya bisa kita cek perbandingannya ya kan, bahwasannya dari sini kita lihat AD ya, AD dibanding dengan AC sama dengan DE dibanding dengan BC. Ya, itu dia ya. Nah, kemudian katanya AC sama dengan 2AD ya. AC sama dengan 2 kali AD. Jadi kita boleh buat di sini, berarti kita bisa substitusi. Nah, sekarang kita lihat dari sini nomor 1 ya, kita cek di nomor 1 ya, DE tambah BC sama dengan 12. Apakah 1 bisa mencari panjang daripada DE ya? Kita coba, berarti kan di sini DE sama dengan 12 kurang BC atau BC sama dengan 12 kurang DE ya. Oke, kita buat AD tadi AC, AC kan 2AD, saya ganti AD per ya kan, AC nya adalah 2AD
sama dengan DE. DE di sini, sedangkan BC 12 kurang DE, maka ini saya coret berarti 1:2 sama dengan DE per 12 kurang DE. Jadi saya kali silang, saya buat di sini ya. Berarti 12 kurang DE sama dengan 2DE. Berarti 12 sama dengan 3DE, DE sama dengan 4. Jadi dari pernyataan 1 kita sudah temukan DE, berarti bisa ya, cukup untuk nomor 1. Kalau kita cari nomor 2-nya, ya bagaimana? AB-nya katanya 12 ya kan? Kalau seperti ini kita cari dari sini ya. Oke, kita bandingkan lagi AD banding dengan AC ya. AD banding AC sama dengan DE kita banding dengan BC. Nah, kalau kita hubungkan berarti ini juga bisa kita gunakan yang bawah kan? Nah, coba kita buat jadinya AD ya. BC apa? DE ya, DE banding dengan BC sama dengan AE dibanding dengan AB, itu boleh. Nah, kita buat gitu ya, AE banding AB gitu. Jadi kita buat tadi DE banding BC sama dengan AE dibanding dengan AB. Oke, katanya panjang dari AB 12 ya, 12. Maka dari sini bisa kita buat BC tadi adalah, BC itu adalah, jadi dari sini bisa kita cek bahwasannya BC-nya kurang ya kan, BC-nya. Kemudian di sini AC sama dengan 2AD ya, AC sama dengan 2D. Nah, mungkin ini bisa diperoleh tapi mungkin tidak cukup ya. Tidak cukup yang nomor 2 ini aja ya untuk menentukan nilai DE. Jadi ya kita gunakan lagi. Tapi untuk yang nomor 2 ini tidak cukup ya, Bu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup gitu ya. 2 saja tidak cukup. Jadi kita lihat 2 saja tidak cukup, tapi kalau 1 saja cukup. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke.